Hai, nama saya Aprilia Syafnaning Tias. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Kurikulum Material Development yang diampu oleh Ibu Fitri. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, semua kurikulum itu baik dan benar dan juga cocok digunakan di Indonesia tergantung pada zamannya. Karena kurikulum itu selalu berkembang setiap ada perubahan zaman. Namun saat ini Indonesia menerapkan kurikulum merdeka dan menurut saya kurikulum merdekalah yang paling efektif di antara kurikulum-kurikulum sebelumnya. Mengapa kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan para pelajar di Indonesia. Pendidik dapat lebih fokus terhadap materi esensial sehingga dapat melakukan pembelajaran yang lebih mendalam dan waktu-waktu yang lainnya bisa digunakan untuk pengembangan potensial dan juga karakteristik para siswa yang ada di sekolah. Menurut saya sangat perlu karena seperti yang sudah kita lihat di Indonesia, kurikulum selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Bukan tanpa alasan, karena pasti di setiap zamannya akan ada pembaharuan teknologi informasi yang ada. Jadi, jika kurikulum tidak disesuaikan dengan teknologi informasi dan juga kondisi perkembangan zaman di zaman-zaman selanjutnya, maka kurikulum tersebut tidak akan bisa beradaptasi dengan para siswa yang ada pada zaman tersebut. Menurut pendapat pribadi saya, lebih baik kurikulum pendidikan Islam. Mengapa? Karena di dalam kurikulum pendidikan umum, di dalamnya hanya memuat pengetahuan umum dan juga yang bersifat duniawi saja. Tetapi jika di dalam kurikulum pendidikan Islam, di dalamnya memuat keduanya sekaligus, pengetahuan umum dan juga pengetahuan beragama. Dan juga di dalam kurikulum pendidikan Islam sangatlah menegaskan pendidikan adab, di mana itu juga dapat berdampak kepada pembentukan karakteristik dari setiap siswa yang ada di sekolah. Menurut saya, kurikulum pendidikan Islam belum bisa jika diterapkan secara umum di Indonesia. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia itu beragam sekali agamanya, tidak hanya agama Islam. Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi dengan alasan tersebut, mengapa kurikulum pendidikan Islam belum bisa diterapkan secara umum dan juga meluas di Indonesia? Karena jika kurikulum pendidikan Islam diterapkan secara umum di Indonesia, maka hal tersebut tidak akan berjalan. Karena dengan alasan yang tadi, jika di sekolah Kristen, misalnya jika di sekolah Kristen diterapkan kurikulum agama Islam, maka itu tidak akan cocok dan juga tidak akan berjalan. Karena dalam dasar kurikulum tersebut sudah terjadi adanya perbedaan keyakinan yang mendasar. Menurut saya, kurikulum pendidikan timur tidak bisa jika diterapkan di dunia pendidikan barat. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari budayanya sudah sangat-sangat berbeda. Dari kehidupan sehari-harinya pun juga berbeda. Dari sifatnya pun juga berbeda. Kurikulum pendidikan timur memiliki sifat sentralisasi. Apa itu sifat sentralisasi? Sentralisasi adalah kondisi di mana wewenang kurikulum tertinggi dipegang oleh pusat pemerintahan. Jadi satuan unit sekolah juga memiliki wewenang tetapi tidak bisa sebesar atau setinggi wewenang yang dipegang oleh pemerintahan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum barat bisa diterapkan di dunia pendidikan timur? Jawabannya juga tentu tidak bisa, karena tadi pertama perbedaan budaya, perbedaan cara hidup atau gaya hidup, dan yang ketiga adalah perbedaan sifat kurikulum. Kurikulum barat bersifat desentralisasi, yaitu kebalikan dari sentralisasi yang dianut oleh kurikulum timur. Desentralisasi adalah kondisi di mana wewenang kurikulum dari pemerintah pusat diserahkan kepada satuan unit sekolah masing-masing. Dengan begitu, satuan unit sekolah bisa menyesuaikan kurikulum dengan kondisi yang ada di sekolah mereka masing-masing.
Menurut saya, kurikulum yang baik dan efektif adalah kurikulum yang selalu berkembang mengikuti zamannya. Kurikulum yang selalu berkembang dan juga update terhadap berkembangnya teknologi informasi, dan kurikulum yang berkembang dan selalu beradaptasi dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini dan juga masa yang akan datang. Jika dilihat dari sejarah, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama pada bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Menurut saya, asas kurikulum tidak perlu dikurangi, tapi jika untuk ditambah, itu boleh-boleh saja. Mengapa demikian? Karena menurut saya, asas kurikulum itu sangatlah penting, karena asas kurikulum adalah hal yang mendasari adanya kurikulum tersebut bisa berkembang dan juga diterapkan. Jika asas kurikulum bertambah dengan asas-asas yang lebih baik dan juga lebih berkualitas, maka dengan otomatis perjalanan atau perkembangan kurikulum juga akan lebih baik dari kurikulum-kurikulum sebelumnya yang sudah ada. Menurut saya, komponen yang ada di dalam silabus tidak perlu untuk dirubah, tetapi komponen yang ada di dalam silabus hanya perlu untuk dikembangkan oleh para pendidik. Di dalam silabus terdapat SK dan juga KD. Nah, SK dan juga KD tersebut sudah diatur di dalam Perundang-undangan Permendikbud 37 tahun 2018. Jadi, sudah tidak bisa diubah ataupun diganti. Jadi, SK dan juga KD hanya perlu untuk dikembangkan oleh para pendidik yang ada di Indonesia. Jadi, yang wajib dilakukan oleh guru hanyalah mengembangkan KD menjadi indikator. Sekian, itulah jawaban saya untuk 10 pertanyaan yang diajukan di dalam ujian tengah semester Kurikulum Material Development. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan. Dan terakhir saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.